Sebuah pabrik pembuatan sampo dan minyak rambut palsu di daerah Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, digerebek tim Ditkrimsus Polda Banten. Modus yang digunakan sindikat ini adalah memasarkan produknya dengan memalsukan merek-merek terkenal. Berbagai bahan baku seperti soda api, alkohol, lem, pewarna makanan, hingga pengawet serta produk yang siap edar juga turut disita petugas. Untuk menghindari kecurigaan konsumen, sasaran pemasaran adalah warung-warung kecil yang jauh dari pengawasan pihak berwenang. Pabrik sampo dan minyak rambut palsu ini sudah beroperasi selama 3 tahun. Agar sulit terlacak, lokasi pabrik selalu berpindah-pindah. Nah, itu menggunakan kosmetik yang ada unsur alkoholnya. Kadang tuh ada yang menggunakan nekat gitu menggunakan kosmetik yang ada unsur alkoholnya karena memang ngerasain ada khasiatnya. Nah, itu gimana tuh, Ustadz? Kalau dalam pandangan Islam sendiri tetap boleh digunakan atau tetap dilarang? Khamr itu minuman yang memabukkan ya. Di zaman baginda Rasulullah SAW, sahabat-sahabat hikmah, khamr itu dibikin dari kurma, kemudian gandum yang difermentasi sampai dia membentuk satu cairan baru. Itulah yang akhirnya memabukkan. Nah, tapi yang perlu dicatat adalah ketika Rasulullah diberikan wahyu bahwa innamal khamru wal maisir, sesungguhnya minuman keras, judi, dan hal-hal lainnya dalam ayat tersebut, ketika jatuh hukum haram, saat itu semua khamr dibuang-buang di jalan-jalan. Dan para sahabat banyak yang menginjak-injak, lalu setelah diinjak mereka masuk ke masjid. Nah, ini menandakan bahwa apa yang haram diminum itu belum tentu najis untuk dipakai. Paham ya? Rumusnya itu dulu ya. Apa yang haram diminum belum tentu najis untuk dipakai. Nah, dalam urusan parfum, kosmetik yang mengandung unsur alkohol. Alkohol ini ada dua. Ada alkohol yang dibuat dari unsur nabati, tumbuh-tumbuhan, ya, seperti anggur, tadi gandum, kurma gitu. Ada yang dari hewani. Hewani itu kenapa? Ternyata kalau dari unsur hewani yang paling murah, yang paling bisa digarap, murah, meriah, dapat banyak, itu dari unsur babi. Kenapa? Karena babi itu kalau melahirkan dia 13 anak. Jadi murah, sedangkan putingnya hanya 12. Jadi makanya 13 itu angka sial, menurut orang tertentu lah ya. Kenapa? Karena tadi ada nilai sejarahnya. Nah, kalau kita melihat ada alkohol yang unsurnya adalah jelas-jelas itu dari hewani, mengandung unsur babi, itu yang diharamkan. Tapi kalau unsurnya nabati, dibolehkan untuk parfum dan kosmetik. Tapi pada intinya gini sahabat-sahabat, sekarang ini di Indonesia ada lembaga MUI, atau kosmetik ada lembaga tertentu yang mengeluarkan label halal. Kenapa ada lembaga tersebut? Supaya kita sebagai warga negara ini punya payung, punya lembaga, punya tempat di mana kita nyaman memakai produk makanan atau kosmetik atau parfum dan lain sebagainya. Untuk parfum misalnya ada dua beda pendapat. Ulama Saudi mengatakan apapun jenis alkoholnya itu haram untuk dipakai. Tapi tidak dengan ulama yang lain. Jadi kalau ada ustadz yang berpendapat, oh boleh pakai parfum yang ada alkoholnya, berarti dia memakai mazhab yang membolehkan. Tetapi ketika ada yang mengharamkan, berarti dia merujuk pada pendapat yang lain. Nah, sikap kita bagaimana Ustadz? Lebih baik ini kalau mau sehari-hari kita pakai parfum alkohol, mau ke kantor, mau kemana-mana. Tapi kalau mau sholat kita punya parfum yang roll on, ya, yang benar-benar dari tidak mengandung alkohol 1% pun. Supaya apa? Supaya kita ambil jalan tengah. Jadi benar-benar aman, menghindari supaya sholat tidak dengan memakai hal yang bernajis. Ini kan lebih baik. Tapi kalau ada yang pakai parfum semprot ada alkoholnya berarti nggak sah. Nggak gitu juga. Karena ada pendapat yang membolehkan. Nah, kita berdiri di tengah ya. Kalau saya kalau lagi bawa parfum roll on buat sholat, pakai yang wangi Hajar Aswad, wangi Raudhah, wangi kota Madinah. Itu kan sholatnya lebih enak gitu ya, daripada parfum yang beralkohol. Nah, Ustadz, tata cara merawat rambut dalam Islam itu seperti apa sih, Ustadz? Rambut ini kan mahkota ya. Jadi Rasulullah pun di beberapa kitab, termasuk dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah karya Syekh Muhammad Haikal, Rasulullah ini orang yang berpenampilan rapi, bersih, dan wangi. Itulah kenapa dakwah Rasulullah sukses.
Karena ternyata Rasulullah selalu mengedepankan style juga gitu loh. Wow. Tapi bukan Berarti yang fashionable modis-modis juga alay gitu ya. Tapi Rasulullah ini sederhana, rapih. Bayangkan Rasulullah sampai menjahit celananya sendiri, sampai tidur di atas pelepah kurma. Ini kan menunjukkan kesederhanaan seorang Nabi Muhammad. Tapi di sisi lain, pernah Bilal bin Rabah suatu saat lagi di pasar ada yang meluk dari belakang. Apa kata Bilal bin Rabah? Seumur-umur belum pernah aku mencium wangi badan seperti ini. Masya Allah. Ketika dilihat itu tubuhnya baginda Rasulullah SAW. Seorang buta Yahudi, ya, yang kerjaannya tiap hari mencaci maki Nabi Muhammad. Yang disuapin Yang disuapin. sama Nabi Muhammad. Nah, kan ada satu kisah yang ternyata dia tidak tahu kalau orang yang datang itu setiap hari Nabi Muhammad. Ketika ditanya sama Abu Bakar, apa ciri-ciri orang yang kemarin memberikan kau makan? Orang yang memberikan aku makan, jasadnya belum sampai, tapi wanginya sudah tiba terlebih dahulu. Masya Allah, kok merinding sih langsung? Nah, itu wangi tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Artinya dalam hal rambut pun dalam satu kisah Rasulullah sangat rapih ketika menata rambutnya, tapi dalam keadaan sederhana, bahkan meminyakinya sehingga tampil selalu fresh. Jadi maksud saya Islam itu jangan identik dengan yang kumel, yang kumuh, tapi sahabat-sahabat, insya Allah kalau kita rapi, kita wangi, selain juga orang nyaman dengan kita dan ada pahala di balik itu. Masya Allah, itu dia ya, Islam itu walaupun sederhana tapi tetap bisa modis gitu ya, betul. rapi dan juga bersih itu dia. Sopan jangan lupa. Sopan itu paling utama seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Ustadz atas Siap. pencerahannya, luar biasa sekali ini. Jadi makin yakin ya bahwa Islam itu mengajarkan banyak hal termasuk dari kehidupan sehari-hari begitu ya. Tadi kita juga udah bahas soal bagaimana cara merawat rambut ala Rasulullah, luar biasa sekali. Yang pasti apapun yang terjadi, baik itu buruk maupun baik, kita ambil saja kebaikannya karena setiap kisah pasti ada hikmah di baliknya. Semoga kita bisa mendapatkan manfaatnya, insya Allah. Akhir kata saya Rika Indriaswari dan Ustadz Zaki, terima kasih, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.